Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 21 sampai 26. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di tengah sistem hidup yang penuh dinamika, tidak jarang kita melihat banyak kenyataan yang ironis. Tidak sedikit orang yang menjalani hidupnya dengan benar, dalam artian tidak mengambil hak orang, dan selalu berusaha untuk jujur dalam setiap tingkah laku hidupnya, harus bertahan hidup dengan segala kesulitan yang begitu berat. Sedangkan, tidak sedikit orang yang menjalani hidupnya secara jahat, dalam artian tega merampas atau mencuri hak orang, dan tidak segan untuk menghadirkan petaka bagi pihak lain, justru memiliki kondisi yang jauh lebih menyenangkan. Hal ini masih dapat kita temui dengan berbagai kenyataan maraknya tindak korupsi dari pihak-pihak yang tak lagi peduli atas kebutuhan hidup bersama, hanya demi memenuhi kehausan hasratnya atas kuasa dan harta. Lantas bagaimana kita sebagai umat Tuhan perlu merespons kenyataan-kenyataan hidup yang ironis tersebut? Kemudian, apakah bentuk-bentuk ironi itu menjadikan teks Mazmur pada hari ini menjadi klise dan tanpa daya? Pertama, kita perlu menyadari dan mengakui bahwa masih banyak manusia yang mengerdilkan nilai berkat hanya pada rupa material atau segala sesuatu yang terkait harta fisik. Pemahaman semacam ini justru cenderung membuat manusia semakin sulit untuk menyadari bahwa sesungguhnya ia sedang merasakan berkat Tuhan yang selalu terwujud pada setiap saat. Namun, orientasi iman manusia yang terlalu terpaku pada segala hal yang material telah mempersulit diri manusia itu sendiri untuk menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Kedua, berdasarkan bacaan Mazmur pada hari ini, kita telah dipersaksikan tentang jaminan berkat dari Tuhan atas hidup setiap orang yang setia kepadanya, yakni dalam rupa penyertaan tiada akhir. Berkat ini sudah melampaui segala hal yang berupa harta material atau uang. Pemazmur melalui kesaksiannya ini telah menegaskan bahwa berkat Tuhan bagi setiap umatnya yang setia mewujud dalam bentuk ketentraman hati, ketenangan, keselamatan, dan jaminan hidup yang tidak dapat disetarakan dengan nilai materi. Masalahnya adalah manusia yang terlalu terfokus pada harta material cenderung mengerdilkan nilai berkat Tuhan hingga membuatnya menjalani hidup beriman dalam rasa ketidakpuasan, bukannya menikmati berkat Tuhan dalam kebercukupan dan syukur. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, untuk bahan permenungan yang mengajak kami untuk kembali mengingat betapa banyaknya berkat dan penyertaan Tuhan yang sesungguhnya selalu ada, selalu mewujud di sepanjang kehidupan kami. Maafkan kami Tuhan kalau hati dan pikiran kami justru tertuju kepada hal-hal lain hingga kami melupakan dan teralihkan dari begitu besarnya karya penyertaan Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.